Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu sunnah-sunnah di dalam sholat. Kemarin sudah membahas rukun-rukun sholat. Sekarang kita bahas terkait dengan sunnah-sunnah sholat. Wa sunanuha ba'da dukhul fiha syai'ani at-tasyahudul awal wal qunut bis subhi ay fi itidali rakaati saniyah. Baik, yang pertama termasuk di dalam sunnah sholat. Berarti ketika ditinggalkan hal ini tidak membatalkan sholat. Awas, sunnah di dalam sholat ketika kita tinggalkan tidak membatalkan sholat, namun secara otomatis pahala kita terpotong. Begitulah. Ya, konsekuensinya seperti itu. Dan ketika sunnah ini nanti yang saya akan jabarkan, kita tinggalkan salah satunya, maka akan mendapatkan atau pengurangan poin. Pengurangan poin. Seperti di dalamnya adalah tasyahud awal. Tasyahud awal. Ini di tasyahud awal ini, maka Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasyifatus Sajdah dan Nihayatul Zain menambahkan satu huruf saja dalam kalimat tasyahud awal, itu makruh. Jadi tasyahud awal itu cuma sampai di Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sudah cukup, langsung berdiri. Kelupaan nih, wa mau ala ali gitu, lupa wa, tetap aja makruh. Wa ala ali sama makruhnya, mau satu huruf, mau dua huruf. Kenapa? Disitulah ditekankan agar fokus, khusyuk di dalam sholat. Karena sholat itu bukan main-main. Awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali nanti dihisab di yaumal qiyamah sholat. Kenapa saya selalu menekankan bab sholat? Kenapa bab sholat gak pernah putus-putus? Antum pasti kenal siapa yang namanya Imam Bukhari, ya, master hadis nomor 1 di dunia. Bukan hadis saja, fikihnya, tasawufnya, tauhidnya dia menguasai. Cuman lebih terkenal populer di bidang hadis. Sebelum mendalami ilmu hadis, itu mendalami ilmu sholat. Setelah sholat dikuasai, baru beliau ya mengarungi ilmu yang lainnya. Pokok pangkal utamanya apa Pak RW? Sholat. Ya, Pak RW sedekahnya miliaran, sosialnya tinggi, sholatnya nggak bener, nggak akan Allah gubris. Nggak bener lu sedekahnya, sholatnya aja kagak bener. Jadi yang pertama digubris oleh Allah apa? Sholat. Jadi jangan main-main dengan sholat. Ya, sholat tasyahud awal, makanya pelan-pelan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sudah berdiri, menuju ke rakaat ketiga. Baik, diingatkan kembali di dalam tasyahud awal. Nanti kalau kalian nih kuliah di Mesir, di Libya atau di Maroko, nanti di sana ada mata kuliah namanya fikih dakwah. Fikih dakwah itu fikih cara menerapkan bagaimana harus disampaikan. Enggak sembarangan loh, ini harus begini. Enggak, di Indonesia mazhabnya apa? Syafi'i. Ya, ajarkan Syafi'i di sana. Jangan sampai memecah belahkan umat. Tapi di sana diajarkan 4 mazhab, malah 7 mazhab, Daud Zohiri, Syiah, Ibadiyah, semua diajarkan. Nah, mazhab Syafi'i mengangkat tangan, ya. Kalau ada yang bawa handphone silakan cek di Google Book. Kebetulan memang saya cetak habis terus, ya, buku ini Salat Menurut Praktek yang Bijak. Di sini sudah saya jelaskan di buku ini dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Nah, jadi dalam madhab Syafi'i mengangkat tangan, telunjuk, mohon maaf, itu ketika mengucapkan ilallah, asyhadu alla ilaha illallah, tanpa digerakkan. Kalau madhab Maliki dan Hambali itu mulai diangkat begitu mengucapkan at-tahiyat. At-tahiyat terus sudah ngangkat dia.
Maka kita sering menemukan saudara-saudara kita yang sudah mengangkat mulai at-tahiyat. Cuman saya aneh dia nggak bermadhab, lucu, itu. Ya. Dan madhab Maliki itu cuma digerakkan satu kali. At-tahiyatul mubarak. Enggak, cuma sekali saja. Ya, madhab Hambali digerakkan 3 kali. Nah, yang saya aneh yang begitu terus dari mana madhabnya itu saya bilang. Ya, lah. Dia pikir lebih pintar dia apa? Yang mondoknya cuma dari 2 giga Telkomsel nggak mungkin. Ya, kita bukan. Ya inilah fikih dakwah seperti itu. Yang benar semua benar. Nggak mungkin madhab Maliki salah. Nggak mungkin madhab Hanafi salah. Nggak mungkin Hambali salah. Nggak mungkin Syafi'i salah. Kullun minal a'immah ala shawab. Dalam kitab I'anah juz pertama, semua mujtahid mutlak yang 4 benar. Fayajibu taqlidu wahidin minhum. Wajib kepada kalian memegang salah satunya. Maka dalam kitab Sawi Tafsir Jalalain, syarah Tafsir Jalalain, man kharaja anil madhahibil arba'ah dalun mudillun. Keluar dari salah satu madhab yang 4, sesat, menyesatkan. Jadi kita yang mana nih? Kalau kita jadi imam atau jadi imam di Masjid At-Taqwa, kira-kira ngangkatnya begitu at-tahiyat apa pas begitu ilallah? Kita tahu ilmunya, jangan diterapkan di sini. Berarti fikih dakwah Anda nilainya D min, bukan A plus. Kalau nilainya A plus berarti harus menyesuaikan situasi dan kondisi. Itu yang pinter. Dalam kitab Tadhkirus Sami, yang pertama kali harus dimiliki oleh seorang yang pencari ilmu, bukan ilmu, tapi husnul adab wal khuluq. Baik budi pekertinya, baik akhlaknya, bisa menempatkan kondisi, situasi. Ilmu nomor berapa? Yang penting adab dan akhlak. Siap? Setuju? Gak ada orang itu ilmunya segede kubah masjid, gak ada. Tapi kalau akhlaknya begini, TOP BGT. Ya, apalagi kalau akhlaknya hebat, ilmunya luar, jempolnya 5 ada saya kasih. Itu yang hebat. Fikih dakwah. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Ya, sampai lengkukannya membentuk angka 53 saya bahas di kitab, di buku ini juga. Ya. Nah, luar biasa. Itu termasuk daripada sunnah sholat. Jadi permasalahannya, kalaupun kita tidak mengangkatkan tangan, saya jawab, saya tanya, sah nggak sholatnya? Kenapa? Karena termasuk sunnah sholat. Kenapa harus diributkan? Jadi kan kita tahu permasalahannya. Tasyahud itu yang awal ternyata hukumnya sunnah. Oh, kunut itu hukumnya sunnah. Kenapa Anda menyalahkan sholat saya karena saya kunut? Toh, kalaupun kalian nggak kunut nggak jadi masalah. Toh hukumnya ini adalah sholat itu hukumnya sunat. Kunut ini dalam sholat hukumnya sunat. Tuh kan kita jadi tahu. Maka dalam ilmu itu nggak harus Quran hadis. Kalau nggak salah saya pernah bahas di episode ke berapa? 235 kalau nggak salah tuh. Ya, hampir setahun yang lalu, episode yang ke setahun di 230 ya, 36. Itu saya pernah bahas. Ya, pernah bahas. Masalah apa? Masalah seseorang yang kian sering mengkaji Al-Quran dan hadis, tapi ketika ditanya fikih, imam besar hafal 500 hadis, 5.000 hadis, ditanya, "Ya Syekh, bagaimana hukumnya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram?" Dia jawab, "Wajib." Tapi ternyata di sini akan termasuk hukum sunnah yang selanjutnya. Salat kagak ngangkat tangan sah saja. Sholli fardhu isya'i, Allahu akbar. Lu enggak ngangkat tangan, wegah aing. Nggak masalah, sah nggak sholatnya? Sah. Tapi jangan istighfar, jangan nganggap remeh, nganggap enteng sunnah. Kalau Anda nggak melakukan sunnah, bilangnya jangan cuma sunnah, kok jadi ribut? Nggak boleh gitu. Bilang aja ngedul atau males.
Lu nggak badiah isya, lagi males saya. Gitu. Lu nggak qobliyah isya, loh sunat belum dijadiin ribut. Jangan begitu, itu namanya istihbab bis sunnah, menganggap enteng sun. Kalau memang kita nggak mau ngelaksanain sunnah, ya sudah, tapi jangan bilang, nah cuma sunnah, jangan. Itu nganggap enteng. Ya, maka dalam kitab I'anah juz keempat yang tadi saya kaji siang sama santri, itu termasuk murtad ucapan loh. Murtad dari sisi bisa keluar Islam dari sisi ucapan. Ya, sujud li sonamin tadi termasuk tuh. Sujud kepada berhala-berhala. Ya, istihzaun, mau bercanda, mau sengaja, itu anak-anak kecil tuh sekarang ada game namanya PUBG kalau nggak salah. Saya cek tadi. Ya, PUBG itu nyembah patung. Itu kalian hati-hati anak kalian kalau nanti punya Android main game PUBG itu nyembah patung tuh. Saya cek, saya nggak sengaja lihat Facebook di beranda ada itu. Kemudian saya suruh tim IT downloadin. Akhirnya saya share semua itu. Persis itu nyembah patung. Ada juga nanti yang ngancurin Ka'bah, ngancurin Masjid Aqsa, ada yang ngancurin Masjid Nabawi. Kalau Masjid Aqsa poinnya 500, Masjid Nabawi poinnya 1000, ngancurin Ka'bah poinnya 2000 lebih gede. Jadi Islam itu diajarkan untuk benci agama sendiri. Hati-hati tuh anak kecilnya, awas main-main kayak gitu tuh. Kalau kita cicing baik, awas. Hati-hati, jangan diam aja orang tuanya, kontrol. Anak kita insya Allah mudah-mudahan dipelihara anak kita ya, dijauhkan dari hal-hal yang musyrik dan murtad. Amin ya Allah ya Rabbal. Sujud, kunut. Nah, kunut di dalam sholat disunahkannya kapan saja. Dalam madhab Syafi'i yang kita anut mayoritas di Indonesia, di dalam sholat subuh. Dan waktunya itu setelah ruku, posisi i'tidal. Karena madhab Maliki pun kunut, cuman beda waktu, beda posisi, waktunya sebelum ruku. Bedanya dia itu nggak dikeraskan, tapi silent, pelan. Alhamdulillah, kebetulan bisul saya sudah pecah dari subuh. Ya, alhamdulillah nih. Saya 3-4 hari nggak ke masjid. Alhamdulillah sekarang bisa tadi keluar lagi nih. Madhab Syafi'i, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Baca tasbih 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Baru Allahumma hdina fi man hadait. Bukan ya, i. Hadait, bukan hadait. Wa afina fi man afait. Madlin itu enggak ada i. Ya, mengingatkan saja. Masih sudah diajarkan oleh guru-guru kalian. Ya, mengingatkan saja. Nah, kalau madhab Maliki beda. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kunutnya enggak keras. Baru ruku. Beda, tapi benar semua. Anda terapkan di Masjid At-Taqwa, diperiksa ke orang dia. Weh, imam sesat. Padahal, apakah madhab Maliki salah? Tidak, cuman Anda salah penerapan di Masjid At-Taqwa. Paham di sini? Sebenarnya nggak ada yang bikin rancu loh. Yang bikin rancu itu akhlak kalian, adab kalian nggak ada. Lebih mengedepankan ilmu, negonya tinggi. Gua hafal hadis, gua hafal Quran, gua hafal fikih, mentang-mentang sebret, salah semua. Itu yang jadi memicu perpecahan. Tolonglah kalian bikin hashtag pagar 2, jangan ada dusta di antara kita. Enak, kita semua damai, kita semua akur, alhamdulillah, Islam semakin bersatu. Insya Allah. Kapan lagi kunut disunahkan? Fi akhiril witri, fi nisfisani min syahri Ramadana, di separuh kedua bulan Ramadan. Separuh pertama tanggal 15, separuh kedua 16, berarti malam 16, bukan malam 15. Nisfisani namanya. Kalau nisfisalis malam 17, nisfir rabi malam 18, tinggal nambahin aja begitu. Paham?
Jadi di kita kalau sholat tarawih sudah masuk ke malam 16 disunahkan membaca kunut. Di sini diamalkan juga kan alhamdulillah. Begitu itu mazhab Syafi'i. Baik. Kemudian ada sunat hayat. Wa hayatuha, nanti ada sunat abad. Kita bahas sunat hayat. Sama sunat hayat. Ya, ketika ditinggalkan sholatnya tetap sah. Cuman mengurangi poin pahala alias pahalanya berkurang. Apa ma laisa ruknan fiha wala ba'dun yujbaru bisujudi sahwi. Sunat hayat, sunat yang tidak ditambal dengan sujud sahwi. Jadi sunat ini yang akan saya jabarkan, ketika ditinggalkan tidak usah sujud sahwi. Loh, itu kan ada sunat yang ditinggalkan tapi kok sujud sahwi? Itu namanya sunat ab'ad. Nah, di hadis nggak bakal dibagi begitu. Nanti adanya di ilmu fikih. Maka nggak cukup ngaji Quran sama hadis saja. Harus ngaji ilmu fikih. Fikih ngambilnya dari mana? Dari hadis, makna yang tersirat, yang nggak bisa dipahami makna tekstual. Nggak bisa. Ya. Mana saja? Ada 15. Khamsata asyara khislatan. Yang pertama, raf'ul yadain inda takbiratul ihram. Yang pertama, ngangkat tangan ketika takbiratul ihram. Itu hukumnya apa? Sunatnya sunat apa? Ay. Kalau ditinggalkan sujud sahwi enggak? Batalin sholat enggak? Tapi ngurangin pahala. Berarti kalau sholat nggak ngangkat tangan sah nggak? Nggak usah usia salah sholatnya enggak. Tapi kasih tahu saja, sholat kamu sudah benar, cuman kurang sempurna, nggak ngangkatin tangan. Begitu ngomongnya bukan sholat kamu salah, bukan. Sholat kamu kurang sempurna. Toh nggak ngangkat tangan pun nggak masalah. Atau mungkin keteknya lagi bisul, ya. Sholli pada maghrib Allah. Saya aja yang biasa kalau sujud lutut duluan sekarang nggak bisa untuk sementara ini karena sedang penyakit B. Jadi tangan dulu untuk menahan mengurangi rasa nyeri. Ya. Sampai kemana? Ila hadwi mankibai, sejajar dengan bahu. Nah ini yang kita bahas, ya, sejajar dengan bahu. Nah kalau di buku ini sudah saya praktekkan dengan orangnya, ada tutorialnya di sini ya. Ada sejajar dengan bahu ini, nanti hadisnya saya jelaskan. Hadis riwayat Imam Bukhari sampai di bahu. Nah di bahu ini berarti kata Imam Baijuri yang hidup di abad ke-12, berarti 300 tahun yang lalu, menjelaskan posisi ujung telapak tangan ada di bahu, bukan ujung jemari di bahu, bukan begini, tapi ujung telapak tangan ini kan di bahu, berarti begini. Nah ini versi Imam Bukhari. Versi Imam Muslim, si dua jempol sejajar dengan telinga. Berarti begini. Nah, di kita mengamalkan yang ini. Yang begini benar, yang begini pun benar. Nah, yang begini saya belum mendapatkan dalilnya. Mungkin ada. Tanya mereka yang ada dalilnya nggak? Yang jelas jangan disalahin gua yang begini, jangan disalahin gua yang begini. Saya pun tidak menyalahkan Anda yang begini, paham nggak? Nggak ngaketin tangan juga sah, sholat kok jadi ribut, begitu saja lah, ya. Begini, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, silahkan, ya. Luas kok Islam ini, agama Islam ini luar biasa. Apalagi wa inda rab'i minhu. Nah, ketika mengangkatkan dari takbiratul ihram wa wad'ul yamin 'ala shimal.
meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu sunat hayat juga. Hadisnya ada. Kalau kita langsung merujuk kepada hadis seakan-akan wajib, padahal tidak, sunnah hayat. Allahu Akbar. Ada sholat yang begini, Allahu Akbar. Tangannya di bawah, kanannya di bawah, kirinya. Kalau kita kira-kira nyalahin nggak ya? Ngomongnya jangan Pak, sholatnya salah. Bukan, Pak, sholatnya sudah benar, tapi kurang sempurna. Yang sempurna itu kirinya di bawah, Pak. Nah, maka ada sebagian ulama tasawuf yang mensiasati agar pertama kali yang mendarat, yang landing di bandara hati itu tangan kanan, karena tangan kanan adalah selalu mengisyaratkan yang baik-baik. Maka disiasatinya begini ulama tasawuf, Allah. Nah makanya suka ada yang begitu sholat, tapi bukan diputerin begini. Nah saya ajarin yang benar, bukan diputerin Allah, bukan, tapi cuma satu kali saja, biar yang pertama kali mendarat di bandara hati itu apa? Tangan kan. Paham maksudnya? Allahu Akbar. Begitu, jangan Allah, ayo terus muter. Paham maksud saya? Paham? Ya. Allahu Akbar. Nah gitu. Agar pertama yang nempel ke sini kan, tapi dia gituin. Ah, saya mah ribet yang biasa aja boleh. Ya sudah yang SNI saja, Standar Nasional Islam. Allahu Akbar. Nanti caranya begini Pak RW, ini langnan, dua telunjuknya ke kanan lurus. Dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali, ini dikepalkan ke pegelangan tangan. Begini, jangan begini. Dua. Ini berisyarat menunjukkan dua kalimat syahadat. Tuh. Itu termasuk sunat haid. Wa yakunani tahta sadri wa fawqa surratihi. Dan posisi kedua tangan tahta sadrihi, di bawah dada, fawqa surratihi, di atas perut. Sampai jelas ini penjelasannya. Ya. Maka siapa yang keliru ini kira-kira? Tuh, di bawah dada, di atas perut. Begini berarti posisi, bukan begini, bukan begini. Menurut versi madhab Syafi'i, nah, kan kita ngajarin Syafi'i, makanya saya ajarkan madhab Syafi'i. Nah, kemudian sunat hayat selanjutnya, sudah ya, takbiratul ihram, angkat tangan, insyaallah. Nanti kalau ada pertanyaan, insyaallah siapkan saja, ditanyakan nanti minggu depan. Nanti insya Allah seperti biasa, H-2 minggu mungkin kita bahas yang berkaitan dengan Idul Adha dan Kurban. Biasa nanti Muharram kita bahas Muharram, Sofar nanti kita bahas Sofar. Ya, mengingatkan kembali. Wat tawajjuh ay qaulul musalli akibat taharrum inni wajjahtu. Sunat hayat nomor kedua, membaca ini wajjahtu alias doa Jadi doa kita itu masuknya hukumnya sunatnya sunat apa? Sunat hayat. Kemudian diberi catatan kaki oleh Syekh Nawawi, li ghairi sholatil janazah, tapi untuk selain sholat mayit. Kalau sholat mayit itu nggak usah pakai doa iftitah. Timbul lagi pertanyaan, apa sih bedanya sholat jenazah sama sholat mayit? Nah, kata ulama beda mayit sama jenazah. Mayit itu maksud mayit yang masih membaring, sudah dikain kafani, tapi belum dimasukkan keranda, namanya mayit. Kalau sudah dimasukkan keranda dari rumah, kemudian dibawa ke masjid, namanya jenazah. Bukan sholat mayit, tapi sholat jenazah. Tapi kalau nyolatinnya di rumah, belum nempel ke keranda, namanya sholat mayit. Sampai diulik, sampai ke situnya ulama. Apa bedanya sholat mayit sama sholat jenazah?
Luar biasa ulama. Kerjaannya cuma ilmu dan ilmu. Kita kerjaannya cuma duit dan duit. Tapi kalau ulama ilmu. Insya Allah. Ini wajah tuh. Dan di sini pun sudah saya bahas. Ada yang pakai ini wajah tuh, ada juga yang tidak pakai ini, ada yang wajah tuh. Ada yang pakai ini wajah tuh. Yang benar yang mana sih? Wajah tuh wajah apa ini wajah tuh? Benar semua. Di sini dibahas. Lengkap semua. Ya. Kalau kalian ya sekarang beres ngaji kalian buka di Google. Klik aja di judulnya. Salat menurut praktek yang bijak. Set, nanti keluar kok. Ada. Canggih zaman sekarang. Ya. Ada. Insyaallah. Salat semua ada. Tata caranya semua ada. Itu termasuk sunat hayat. Tidak masuk di dalam sunat hayat.